Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat ya, selalu dimanapun para warga berada. Walaupun katanya sedang meningkat lagi nih COVID gitu ya. Tetap jaga prokesnya, jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya lah, amit-amit gitu ya. Jadi teman-teman para warga sekolah ini wajib mentaati hidup sehatnya lah ya, biar kita tetap bisa berjalan seperti saat ini gitu ya. Nggak ada keterbatasan seperti tahun-tahun sebelumnya, amit-amit lah, jangan sampai seperti itu lagi ya. Dan di video kali ini kita mau bahas apa nih Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya untuk seputaran tentang KJP, masih seputaran KJP ini yang nggak jauh-jauh dari KJP, yaitu saldonya masih nol Mas Eka, atau di buku tabungan ada nih tapi di ATM nggak bisa diambil. Ini bagaimana nih Mas Eka nih ya? Ada yang mengalami hal seperti itu? Ada? Kalau ada silakan komen di bawah ya. Nah, kalau ada yang mengalami hal tersebut, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka atau baru melihat channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, kalau misalkan dananya itu masih nol di ATM-nya, di rekeningnya itu masih nol, tapi saya ngecek nih Mas Eka, ngecek di web KJP-nya itu saya ditetapkan gitu kan, ditetapkan tahap ini gitu kan, di tahap 2 tahun 2023 ini, atau di tahap yang sedang berjalan ini saya ditetapkan gitu kan, tapi dananya nggak masuk gitu, dananya nol aja. Ini permasalahannya di mana ini gitu kan? Apakah saya harus menunggu atau saya harus lapornya kemana, kemudian syaratnya apa aja, bawa apa aja gitu ya, bagaimana prosedurnya. Nah, kemarin juga banyak yang japri tuh ya, ada beberapa yang japri juga di TikTok dan di DM juga gitu ya, Mas, saya ngecek nih, dia screenshot hasil pencarian di webnya. Nah, sekedar informasi untuk para warga sekolah bahwa web KJP-nya itu udah bisa diakses walaupun hanya untuk mengecek status KJP-nya. Jadi silakan dicek dulu status KJP-nya kalau yang masih 00 gitu ya. Kalau ditetapkan statusnya, ditetapkan sebagai penerima KJP Plus di tahap yang saat ini gitu ya, di tahun ini, berarti dia bisa mendapatkan KJP-nya. Tapi kalau misalkan dicek menggunakan nick-nya dan datanya tidak ditemukan, berarti sudah bukan lagi sebagai penerima KJP Plus di tahap ini. Apakah nanti di tahap berikutnya bisa dapat? Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan dicek di video sebelumnya. Oke, kita balik lagi ya. Ternyata saya ditetapkan Mas Eka, tapi rekeningnya nol. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau misalkan rekeningnya nol ya, atau di print buku tabungannya ternyata ada dananya gitu kan, ada dananya tapi nggak bisa diambil nih, ini dana apa nih gitu kan, silakan konfirmasi ke banknya, tanya ini dana apa ya gitu kan. Nanti oleh pihak bank akan terlihat kok, bisa kelihatan karena ada kode-kodenya kan di situ. Ditanya terlebih dahulu, kemudian, oh ini dana KJP Bu, misalkan seperti itu ya, ini dana KJP, tapi kok di ATM nggak bisa diambil atau dananya masih nol gitu kan. Atau begitu ngecek di web KJP-nya ditetapkan, tapi rekeningnya masih nol aja gitu kan, nggak ada isinya sama sekali gitu kan. Loh, saya kan sebagai penerima, tapi kok rekeningnya nol, ini apa yang harus saya lakukan? Yang pertama ya, melakukan pencarian tersebut, kemudian setelah melakukan pencarian di screenshot, kemudian di print ya. Karena kemarin itu ada yang DM di TikTok ya, di TikTok, Mas ini seperti ini, saya muncul, terus apa yang harus saya lakukan? Terus Mas Eka bilang, minta surat pengantar dari sekolahnya gitu kan. Minta surat pengantar apa Mas Eka? Mas Eka jelaskan, minta surat pengantar yang di situ bunyinya dalam menerangkan bahwa siswa tersebut ya, atau peserta didik tersebut adalah penerima KJP Plus di tahap yang sedang dilakukan ini gitu kan. Dalam hal kasus ini adalah di tahap 2 tahun 2023. Minta surat dari sekolahnya yang menjelaskan di situ bahwa memang siswa tersebut adalah penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 gitu ya. Nah, dilampirkan bukti screenshot hasil pencarian dari web KJP-nya atau dari SMS, dari WA, dari WhatsApp ya. Kalau misalkan itu kemarin kan webnya belum dibuka, itu ada WhatsApp-nya. Nah, kalau yang dari web itu langsung di screenshot, di print aja, itu dilampirkan. Kemudian harus datang kemana Mas Eka? Setelah dari surat lampiran dari sekolahnya ya, datang ke P4OP ya, antri lah di sana. Kalau bisa datang pagi mungkin gitu, sehingga nanti ketika datang pagi dapat nomor antrian pagi gitu kan, para warga nggak nunggunya terlalu lama gitu ya. Karena bahkan per video ini diupload pun diinformasikan Mas Eka oleh orang tersebut gitu ya, Pak ini saya udah, Mas ini saya udah di P4OP difotoin gitu ya, difotoin, kemudian apa yang saya harus lakukan? Langsung aja daftar. Ketika daftar dia ngantri, kemudian masuk, dan nggak lama dia nge-inbox lagi ya di TikTok, DM lagi,
Mas, saya suruh balik lagi tanggal 15 di bank ya, katanya cair gitu. Jadi kalau misalkan memang seperti itu prosedurnya, mungkin ada kekeliruan nama dan segala macamnya. Itu yang Mas Eka sudah bahas di video sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman yang rekeningnya 0 walaupun terdaftar itu dipending terlebih dahulu sampai dikonfirmasi. Ya, konfirmasinya ya para warganya sendiri yang harus datang ke P4OP-nya dan membawa surat keterangan dari sekolahnya gitu ya. Nah, pertama tadi ya masih keulang ya. Yang pertama adalah screenshot hasil pencariannya yang bunyinya di situ ditetapkan. Kemudian surat pernyataan, surat keterangan dari sekolah bawa ke P4OP. Nanti dari P4OP akan diarahkan entah kayaknya sih ke Bank DKI yang di atasnya ya, kan ada Bank DKI juga tuh di P4OP-nya. Akan diarahkan ke situ atau nanti ada dapat keterangan dari P4OP-nya suruh nunggu tanggal berapa nanti akan cair gitu kan. Kemungkinan nanti ada kesalahan data dan segala macamnya. Biasanya ada perbedaan nama gitu kan. Misalkan nama di usulan yang 2023 tahap 2 ini misalkan M Nur Arifin contohnya seperti itu ya. Tapi di bank gitu kan namanya adalah ini namanya adalah Mamat Nur Arifin ya, seperti itu ya. Nah ini jadi beda kan, yang satu M doang, yang satu Mamat Nur Arifin ya. Nah ini ada perbedaan, maka tidak bisa disalurkan, harus konfirmasi terlebih dahulu. Nah itulah fungsinya para warga sekolah begitu ngecek kalau memang 0, ngecek minta surat pengantar dari sekolah bawa ke P4OP, nanti akan diverifikasi dan dikonfirmasi bahwa ini namanya sudah benar gitu kan. Memang bawa aja KTP dan KK, kemudian bawa lampirannya. Insya Allah nanti kalau memang ditetapkan datanya ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, insya Allah nanti cair. Karena kasus-kasus sebelumnya banyak yang seperti itu, dan alhamdulillah yang udah 2 bulan 3 bulan nggak cair ya begitu. Karena kan nggak tahu nih, nunggu ya, nih sebulan nggak cair, 2 bulan nggak cair, 3 bulan nggak cair, udah mulai panik tuh. Baru ke sekolah datang, Pak ini kok saya nggak cair-cair ya 3 bulan. Ditanya apakah masuk sebagai penerima KJP Plus nggak gitu kan. Oh saya belum ngecek Pak, dicek sama petugas di sekolah. Oh ini masuk nih, diperinin, dibuatkan suratnya, bawa ke sana, cair langsung 3 bulan. Ada juga yang 4 bulan. Jadi dicek terlebih dahulu kalau memang saldonya 0 ya, caranya seperti itu. Tapi ya beda halnya kalau misalkan di pencarian KJP-nya itu tidak ditemukan, terus ngecek rekeningnya 0, terus mau minta surat pengantar dari sekolah, ya nggak bisa. Udah nggak ditetapkan, buat apa minta surat keterangan, karena memang udah nggak ditetapkan gitu kan, saldonya pasti 0 dan tidak bisa digunakan. Nah ketika sudah tidak ditetapkan lagi, tidak bisa mengambil pangan murah, terus tidak bisa masuk tempat wisata kayak Ancol, Ragunan, museum, terus tidak bisa naik busway, karena itu kan salah satu dari fasilitas penerima KJP gitu. Jadi kalau yang udah 0 ya tinggal tunggu nanti di tahap berikutnya, mudah-mudahan masuk sebagai calon penerima KJP Plus lagi gitu kan, sehingga bisa dapat lagi. Tapi kalau enggak ya udah gitu kan. Itu pun kalau masih mau ngurus, kalau nggak mau ngurus ya udah, berarti udahlah, udah nggak dapet ya udah, syukur alhamdulillah. Ya udah berarti kan bisa buat yang lain ya, yang memang membutuhkan gitu kan. Kalau memang udah nggak mau lagi gitu kan. Yang penting adalah masih saya ingatkan sekali lagi, yang penting adalah DTKS-nya itu harus benar-benar clear ya, nggak ada masalah. Kemudian untuk yang sudah dapat nih, yang sudah dapat KJP-nya ya, tolong gunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Jangan sampai disalahgunakan. Kemudian ingat, jaga baik-baik putra-putrinya, warga sekolahnya, jangan macam-macam gitu kan. Jangan bolos ya, karena bolos beberapa kali itu bisa diblokir KJP-nya. Kemudian jangan terlibat kriminalitas, terutama kayak tawuran, obat-obatan, terus bawa senjata tajam, ngebully, itu jangan dah, hindari itu semua. Jangan sampai cuma gara-gara sebatang rokok dipoto kemudian diblok, tamat sudah KJP-nya, harusnya bisa lanjut sampai ke KJMU ya, bahkan kuliahnya bisa dibiayain dari situ, kelar sudah mah orang tua kita tidak mampu, kemudian dengan perilaku kita yang tidak baik gitu kan, melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, diambil bantuan sosialnya, diputus bantuan sosialnya, mau ngomong apa kita gitu. Jadi rugi sendiri akhirnya gitu kan, yang seharusnya bisa membantu orang tuanya dari biaya pendidikan, tapi cuma gara-gara kitanya tidak mau diatur gitu ya, kitanya melakukan kesalahan-kesalahan ya, kesalahan kecil kayak rokok sebatang kemudian dipoto dilaporkan, atau jarang masuk 3 kali berturut-turut gitu kan, 6 kali berturut-turut dalam 1 bulan, itu bisa langsung diblokir loh gitu kan. Makanya bener-bener yang udah dapet tuh banyakin bersyukur, banyakin banyakin syukurnya banget gitu ya. Itu jangan sampai nanti KJP-nya disalahgunakan, kemudian belajar yang motivasi belajarnya lebih giat lagi. Jangan mengikuti hal-hal yang negatif, ikuti aja banyakin prestasi, ikuti hal-hal yang positif. Mudah-mudahan dana KJP-nya bisa bermanfaat, kemudian para warga sekolah yang mungkin saat ini SD, SMP, SMA, yang SMA bisa lanjut ke KJMU-nya, dan bisa lanjut kuliah menggunakan KJMU-nya gratis, pure sampai lulus gitu, alhamdulillah gitu kan. Kemudian bisa pola pikirnya berubah ya,
bisa mengabdikan kepada negara lagi, dan bisa bermanfaat lagi untuk orang lebih banyak gitu ya, dengan kesempatan dan tentunya prestasi dan kepintarannya gitu. Jangan sampai sudah dibantu seperti ini males-malesan, kemudian pada akhirnya nggak jadi apa-apa gitu, nggak bisa bermanfaat lagi untuk orang lain. Mudah-mudahan ditularkan gitu kan, dari dia merasakan susah seperti ini, kemudian ketika nanti lulus kuliah, kemudian menjabat di satu instansi, dia pemegang pemberi kebijakan atau pengambil kebijakan gitu kan, dia bisa memberikan efek yang lebih besar lagi untuk warganya atau untuk sekelilingnya yang memang benar-benar membutuhkan seperti dia gitu ya. Itu harapannya, mudah-mudahan jangan disalahgunakan KJP. Sekali lagi, kalau yang nol lakukan seperti itu, tapi kalau udah nggak dapet rekeningnya nol, ya udah salam. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.